Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Destriana dengan NIM belakang 085. Di sini saya akan memberikan jawaban kritikan dan juga memberikan jawaban pertanyaan dari teman-teman politik lokal kelas B, terutama Rafa, yang bertanya kepada saya dan juga memberikan kritiknya terhadap penelitian saya. Di sini judul penelitian saya yaitu Pengusaha Jadi Penguasa, Studi Dua Wajah Bosisme, Politik Lokal di Cilegon, Analisis Robinsar dan juga Dedi Rohana. Nah, mungkin terkait dengan kritikan dan juga pertanyaan dari Rafa, yaitu terkait dengan kurangnya di pendahuluan terkait dengan data saya, yaitu mungkin lebih kepada memperkuat terkait dengan latar belakang saya di pendahuluan. Terus Rafa juga bilang coding harus dijelaskan. Nah, mungkin nanti setelah ada revisi saya tambahkan coding dari Creswell terkait dengan pendekatan saya, yaitu pendekatan fenomenologi, dimana disitu juga terkait ada codingnya yang akan saya jelaskan satu persatu dan juga saya analisis dengan hasil wawancara saya. Dan juga di sini Rafa mengkritik terkait dengan literatur harus menggunakan tabel. Nah, mungkin di sini nanti setelah revisi saya akan menggunakan tabel dan juga akan dijelaskan satu persatu dari ketiga jurnal penelitian terdahulu saya, mungkin agar terlihat lebih menarik. Dan juga di sini Rafa bertanya kepada saya terkait dengan apa sih sebenarnya pembaruan dari penelitian saya ini, terus analisisnya apa, dan juga terkait dengan penjelasan saya waktu TS itu teorinya kurang dikaitkan. Nah, mungkin akan lebih saya jelaskan di video berikutnya. Ya, mungkin saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan apa sih pembaruan dari penelitian saya, yaitu pembaruan dari penelitian saya dibanding peneliti-peneliti sebelumnya, yaitu di penelitian saya yaitu tidak ada yang menganalisis terkait dengan analisis aktor menggunakan teori lokal bosismenya Seidel, dan juga tidak ada yang meneliti di Cilegon, dan juga aktornya juga belum ada yang meneliti selain saya menggunakan teori bosisme. Nah, sedangkan kalau misalkan di penelitian yang lain itu hanya men-highlight terkait dengan pemilu 2024 di Kota Cilegon, dan juga hanya membahas mengenai secara general saja pemilu dan juga perspektif masyarakat terkait dengan pemilu. Nah, ada juga penelitian sebelumnya yang membahas ataupun membandingkan kedua wilayah, tetapi tidak fokus terhadap kedua aktornya. Nah, sedangkan di sini penelitian saya itu yang terbaru adalah bagaimana saya menganalisis kedua aktor tersebut menggunakan teori lokal bosisme. Terutama saya menganalisisnya di Kota Cilegon, dan itu baru penelitian saya yang meneliti gitu. Jadi itu kebaruannya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab terkait dengan teori yang dikaitkan dengan lokal bosisme. Ini terkait dengan teorinya dianalisis dengan penelitian saya, yaitu lokal bosisme kan menurut John T. Seidel adalah fenomena dominasi politik oleh tokoh kuat lokal yang biasanya tuh dia dilatar belakangi oleh pengusaha dan juga ekonomi yang mapan serta jaringan sosialnya yang luas. Nah, Seidel berargumen bahwa bosisme lokal kan terjadi bukan karena kekuatan lokal yang besar secara alami, tetapi karena kuatnya suatu negara, dan juga di situ dimanfaatkan oleh aktor pengusaha untuk memanfaatkan kesempatan kekuasaannya untuk memperoleh kekuasaannya tersebut. Nah, dengan memanfaatkan kekayaan ataupun modal ekonomi. Nah, biasanya di sini ada jaringan patron klien, di mana di sini ada hubungan timbal balik dengan rakyat kecil, dan biasanya ini dimanfaatkan oleh para aktor-aktor pengusaha. Nah,
Di sini ciri utama dari bosisme lokal menurut Siddle adalah politik tuh menjadi pribadi yang berbasisnya loyalitas, bukan lagi berbasisnya ideologi. Nah, di sini negara itu kuat dan juga seolah-olah ada, tetapi praktik kekuasaannya itu dikendalikan oleh tokoh-tokoh lokal, yaitu pengusaha tersebut. Nah, di sini kapital ekonomi itu berubah menjadi kapital politik, yang dimana di sini Siddle melihat bosisme itu sebagai bentuk distorsi dari demokrasi di tingkat lokal. Nah, apabila difokuskan dengan kasus Robin Sarr dan juga Dede Rohana, kalau kita pakai teorinya Siddle, fenomena Robin Sarr dan juga Dede Rohana ini mencerminkan bosisme lokal yang sangat kuat berbasis kekuatan ekonomi, karena mereka berasal dari latar belakangnya pengusaha, sehingga mereka tuh memanfaatkan modal bisnisnya untuk membangun jaringan dan juga relasi politik. Nah, Robin Sarr itu mengisi kelemahan negara di tingkat lokal di Cilegon itu, dimana seharusnya kan negara ini hadir, tapi malah diisi dengan kekuasaan berbasis kapital pribadi. Sedangkan Dede Rohana itu menunjukkan bentuk lain dari bosisme lokal, yaitu bertransformasi menjadi pengusaha melalui jalur institusional. Ia tidak hanya bertumpu pada kekayaan, tetapi juga dia memanfaatkan struktur dari partai politik dan juga lembaga legislatifnya untuk bisa mengkonsolidasikan kekuasaannya. Nah, karena pada akhirnya basis kekuatan itu tetap berasal dari relasi ekonomi dan patronase, keduanya juga menunjukkan bahwa kekuatan modal itu sangat menentukan dalam proses politik di Cilegon gitu. Mungkin itu sih yang dapat saya tanggapi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.